Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesempatan kali ini aku bakal mengkutip, akan membahas tentang metode riset manajemen media massa. Bayangkan organisasi media tempat kita mengabdi sedang mengalami masalah atau permasalahan. Jumlah eksemplar setiap harinya menunjukkan angka penurunan dan jumlah pendapatan dari iklan pun kian hari kian menurun. Manajemen organisasi media merasa ada sesuatu yang salah dalam pengolahan media massa ini. Dalam salah satu rapat mengemukakan berbagai pendapat mengenai kemunduran yang dialami. Ada yang menyebut isi media tidak menarik, lainnya menyatakan persaingan dengan bisnis media semakin ketat, terutama setelah munculnya media elektronik yang bersiaran 24 jam dan tidak mengenal hari libur. Ada yang berpandangan kemunduran itu terjadi karena salah dalam menerapkan strategi pemasaran untuk menangkan kompetisi yang kian ketat. Dari berbagai pandangan yang muncul dalam rapat itu bisa dikelompokkan permasalahan yang ada menjadi 3, yaitu isi media, manajemen pemasaran, dan persaingan yang ketat. Dari ketiga kelompok pandangan itu dapat dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu sebab-sebab yang sifatnya internasional organisasi, yaitu isi media yang manajemen permasalahan, dan satu lain sebab-sebab yang diakibatkan kondisi eksternal organisasi, yaitu kian ketat kompetisi di antara media massa. Berikut menggambarkan salah satu contoh dalam riset manajemen, yaitu riset pemasaran. Dalam pembahasan tersebut dibahas tentang faktor dan terkontrol. Ada kondisi ekonomi, teknologi, persaingan, hukum dan peraturan, faktor sosial dan budaya, faktor politik. Kemudian ada grup pelanggan. Grup pelanggan itu terdiri dari konsumen, karyawan, saluran distribusi, pemasok. Dan kemudian ada faktor terkontrol, terdiri dari produk, harga, saluran distribusi, promosi. Penelitian pemasaran, identifikasi yang diperlukan, pembuatan keputusan pemasaran, penyediaan informasi, manajemen pemasaran, segmen pasar, pemilihan strategi sasaran, program pemasaran, kinerja, dan kontrol. Di gambar tersebut menunjukkan ada 3 kelompok yang memengaruhi pemasaran, yaitu faktor yang terkontrol seperti distribusi dan pemasaran, serta faktor yang tak terkontrol yang merupakan faktor-faktor yang berada dalam lingkungan pemasaran, seperti faktor politik. Di samping itu ada juga kelompok pelanggan, yaitu pelanggan internasional dan pelanggan eksternal. Karyawan dan konsumen berdasarkan hasil riset pemasaran, maka kita bisa mengambil keputusan seperti melakukan segmentasi pasar. Seperti dikemukakan di atas, riset merupakan bagian penting dari manajemen organisasi atau apapun. Pada kali yang lain, mungkin organisasi akan membuat riset tentang struktur organisasi yang sekarang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan lingkungan. Strategi organisasi kita juga bisa melakukan riset untuk mengembangkan budaya organisasi yang baru karena perkembangan lingkungan. Strategi organisasi membutuhkan budaya organisasi yang baru, misalnya saja budaya kerja wartawan pada sebuah media cetak yang selalu kalah bersaing dalam kedalaman berita dan media cetak kompetitor. Berbagai cara sudah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan wartawan, namun ternyata gagal. Oleh karena itu, disimpulkan permasalahan terkait pada budaya organisasi, maka diperlukan penelitian budaya organisasi yang baru dalam manajemen organisasi media cetak. Itu termasuk upaya implementasi budaya organisasi itu dalam budaya kerja seluruh sumber daya manusia yang ada dalam organisasi media cetak itu. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.